Kita di sini akan bicara tentang administrative rule, ya, di mana di sini fungsi-fungsinya nanti ada di dalam router yang sudah pernah kita bahas ya kemarin prakteknya. Cuman di sini akan lebih detail lagi ke fungsi rule administratifnya. Kalau kemarin di penerapannya ya. Mungkin masih bingung apa itu user mode, private mode ya. Ada apa yang terakhir adalah di global ya, global config ya. Oke, kita langsung mulai di sini ya. Jadi nanti tujuannya adalah di sini kita akan menerapkan administrative tool ya, menggunakan perintah konfigurasi privilege ya, dan konfigurasi otorisasi ya, perintah menggunakan tingkat misalkan hak, privilege dan CLI ya, CLI command line interface ya, berbasis rule base ya. Jadi menggunakan perintah untuk mengkonfigurasi ya akses CLI berbasis ini. Jadi aksesnya yang satu adalah CLI di sini. Ya, jadi hanya dua di sini nanti pokok bahasanya. Ya. Kemudian konfigurasi. Nah, di sini ada konfigurasi hak istimewa. Ini membatasi ketersediaan perintah. Jadi di perangkat Cisco iOS ini menyediakan akses infrastruktur menggunakan tingkat hak istimewa atau istilahnya privilege ya, atau yang berbasis CLI. Jadi secara default perangkat lunak Cisco iOS CLI ini memiliki dua tingkat akses ya. Jadi yang pertama adalah ini user X mode ya, atau privilege level 1 ya. Dan dia ada yang privilege X mode ya, ada yang privilege X mode yang level 15. Jadi totalnya sudah ada 16 tingkat level ya, gitu. Jadi ada 16 ya, 16 tingkat level. Jadi nanti kita di sini nanti coba saya tunjukkan ya menggunakan perintah-perintahnya ini ya, terutama nanti menggunakan simulatornya di sini untuk bisa mengakses. Nah, untuk menetapkan perintah ini, tingkat istimewa ini harus menggunakan perintah privilege mode ya, level, ataupun nanti ada reset juga untuk mengkonfigurasi global mode ya. Ini. Ya, ini. Nah, perintah-perintahnya adalah ini di sini ya. Perintahnya ada mode ya. Ini menentukan konfigurasi, mode konfigurasinya. Ini gunakan hak perintahnya privilege ya. Untuk daftar lengkap mode konfigurasi yang tersedia di router ya. Jadi kita bisa ketikkan privilege ya. Jadi nanti privilege mode, privilege tanda tanya ya, tapi dimasuk di global konfigurasi nanti di sini di mode konfigurasi. Ini coba saya sambil saya tunjukkan ya. Sambil saya tunjukkan kalau di sini nanti untuk konfigurasinya ya. Nah ini. Jadi nanti ini misalkan seperti ini. Nah, saya tarik kecil aja seperti ini. Kemudian di sini nanti saya coba buka. Ya.
terminal. Nah, jadi sini modenya masuk ke terminal. Ini kalau saya coba saya tampilkan mode terminalnya ini, coba ya. Untuk capture-nya ya. Nah, ini. Nah, saya kira sudah cukup besar. Ini kita jawab no sini. Nah, coba di sini kita masuk ya. Enable, kemudian configure terminal. Nah, di sini kita lihat ada apa yang bisa kita menu-menu apa yang ada di sini. Ternyata di sini ada ya privilege. Nah, ini. Jadi di sini ada privilege. Nah, ini privilege. Ini kalau kita ketikkan ya tulisannya privilege privilege ya gitu. Ya. Ini kalau privilege tanda tanya, oh sorry, ini double P ya. Nah, kalau kita enter, nah ini masih privilege, nah E ya, bukan A. Kemudian tanda tanya. Nah, ini. Jadi di sini ada privilege. Nah, privilege konfigurasi, privilege X, privilege interface, privilege LAN, kemudian ada privilege router. Nah, jadi ada beberapa di sini yang bisa di apa namanya. Ini kelihatannya masih kecil juga ya tulisannya ya. Mungkin saya pakai ini aja, apa namanya, pakai magnifier aja ya, membesar aja ya. Kalau pakai ini tadi saya kecilkan enggak kelihatan. Mungkin ini agak lebih kelihatan ya. Nah, ini. Jadi menggunakan privilege ya. Privilege tanda seru, di sini ada configure ya, kemudian ada exit mode, interface, ada LAN, ada router. Nah, jadi di menu privilege itu ada ini ya. Itu. Jadi di bagian privilege ya. Kemudian di sini ada opsi level. Nah, ini mengaktifkan pengaturan tingkat dengan perintah tertentu. Jadi opsi level. Opsi levelnya yaitu tadi. Ya. Jadi nanti di sini bisa menggunakan opsi levelnya. Misalkan level. Oh, level tidak bisa ya. Karena di sini yang bisa diikuti adalah configure, exit, kemudian interface, LAN, router. Nah, itu. Tapi opsi-opsinya di sini ada level, tingkat hak istimewa yang terkait dengan perintahnya. Dan kita bisa menentukan sampai dengan 16 tingkat hak istimewa menggunakan perintah ini 0 sampai dengan 15. Kemudian ada juga reset. Ini reset kita di sini juga ada. Ini fungsinya adalah untuk menghapus ya. Kalau reset itu dia masuknya di sini tidak ada ya. Di sini reset tidak ada. Ya. Di sini reset tidak ada. Mungkin dimasuknya di shift. Nah, ini ya. Nah, coba di sini ada enggak reset. Reload ya. Maksudnya reload bukan reset. Di sini reload ada. Ya. Masuk reload. Ini kalau ini reload ya. Jadi maksudnya reload. Di sini adalah restart ya. Fungsi untuk restart. Nah, kalau saya besarkan, nah ini reload. Ini halt atau perform untuk code to restart. Nah, tapi bukan reset ya ini. Ini untuk restart ya. Reload. Coba kalau kita keluar lagi, ada enggak?
Oh, ini sudah masuk ke sini ya. Di sini reset tidak ada ya, perintah reset tidak ada. Enable, nah, ini juga tidak ada. Di sini adanya reload ya. Kemudian konfigurasi terminal, coba kita tanda tanya. Nah, di sini tidak ada juga ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke privilege, nah ini ya, tanda tanya, nah, misalkan privilege configure ya, nah, tanda tanya lagi. Di sini baru ada ya, all level reset. Nah, di configure di sini ada. Kalau misalkan yang exit ya, ini slash tanda tanya, nah, juga ada. Jadi di sini ada all level sama reset ya. Itu tadi kalau all semua, level tadi bisa disetting levelnya mulai dari 0 sampai dengan 15 ya. Kemudian yang satunya apa? Interface ya. Ini coba kita lihat interface slash tanda tanya, nah, sama. Di sini juga all level reset ya. Kemudian line, coba ya, ini line, tanda tanya gitu, nah sama. Kemudian yang terakhir adalah yang router ya, tadi. Salah. Router, nah juga sama. Di sini ada all level sama reset ya. Jadi level ini dia bisa memberikan tingkatannya, ini opsinya. Jadi bisa sampai 16 tingkat istimewanya ya, itu. Jadi bisa menyetel ya, kita bisa mengkonfigurasi dan mensetel itu ya. Nah, ini contohnya ini ya, mengkonfigurasi hak istimewa untuk mengkonfigurasi dan menetapkan hak istimewanya. Jadi untuk mengkonfigurasi hak istimewa dengan perintah tertentu, ini menggunakan perintah privilege X level. Privilege X level. Terus kemudian di sini perintahnya apa? Ini router privilege mode ya. Kemudian levelnya atau reset di sini ya. All reset atau levelnya gitu ya. Ini perintah. Jadi ada dua metode untuk menetapkan kata sandi di sini contohnya. Tingkat hak istimewa. Ini misalnya untuk menetapkan hak istimewa ke pengguna menggunakan perintah username ya. Jadi username, privilege, level, secret, passwordnya gitu ya. Itu. Jadi kalau kita gunakan perintahnya itu, misalkan di sini di menu config ya, di sini. Ini coba saya besarkan tulisannya. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah username ya. Username ya. Ke username kemudian namanya apa? Misalkan admin ya. Admin. Kemudian privilege-nya adalah misalkan levelnya secret ya. Level secret, passwordnya misalkan Cisco security, nah, misalkan ya, coba ini perintahnya salah. Levelnya ini bukan ditulis level ya, privilege ini levelnya bukan ditulis itu, sorry, ini levelnya itu adalah ditulis tadi all
kemudian apa namanya, tadi ini ya, privilege-nya ada all, level, sama L, level, sama preset. Berarti di sini level, kemudian misalkan tak buat 10. Nah ini, oh enggak mau ya, privilege level. Ini kalau langsung 10 itu, nah bisa ya, jadi langsung gini, username admin privilege 10. Nah, jadi di sini adalah privilege level 10 ya. Ini. Nanti passwordnya secret Cisco. Ya, ini. Username-nya admin untuk masuk ke ini. Ya. Sekarang coba kita exit. Ya. Kemudian configure terminal. Exit, coba exit, enable config terminal. Nah, ini. Ntar config terminal ya. Jadi untuk settingnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini exit, show running config. Nah coba di sini ya. Kita lihat di sini show running config-nya. Nah, di sini sudah ada muncul. Ya, user privilege apa namanya? Level 10, secret password-nya adalah ini, ya. Jadi di sini bisa diberi hak untuk setting seperti itu. Jadi ini. Jadi misalkan kita mau memberikan password untuk ini, username-nya nanti. Ya. Dan ini kita bisa menetapkan hak istimewanya juga di sini ya. Ini untuk mode exit tertentu. Jadi menggunakan perintah enable secret level. Nah, jadi di sini enable secret level, kalau biasanya kan kalau kita kemarin saya nyobanya adalah menggunakan enable secret ya. Kemudian passwordnya ya itu. Ya, kalau ini kita bisa terapkan di sini adalah enable secret ya. Misalkan di sini saya buat ya, ini saya buat untuk passwordnya di sini ya. Di sini Cisco config terminal. Kemudian saya buat enable ya secret ya. Levelnya berapa di sini? Misalnya enable secret 10 ya. Kemudian passwordnya adalah Cisco security. Nah, jadi level 10 ya. Jadi kalau kita exit ya di sini exit ya, kemudian enable, nah masuk passwordnya. Ini passwordnya Cisco security. Nah, nggak mau ya. Passwordnya tadi apa? Cisco sec. Enable Cisco security. Tidak mau. Ya, passwordnya apa tadi? Ya, lupa passwordnya ya. Ini. Jadi ini tadi. Ini kalau lupa passwordnya ya sudah kita reload ya. Nanti tapi di sini tidak ada ya. Reloadnya tidak ada di. Ya untuk menghapus nanti bisa pakai itu reload. Nah, tapi kalau ini kan tadi belum kesimpan ya. Jadi mungkin bisa ini
coba di disable. Ini kan ada perintah disable. Sudah, enable passwordnya. Jangan-jangan tadi salah nulis saya, passwordnya apa ya? Tadi passwordnya adalah 10 ya, Cisco Security. Nah, enggak mau ya, udah terlanjur ya. Mungkin nanti kita bisa lewat fisiknya ini, nanti bisa kita coba kita reset ya. Ini ya, tadi tidak tahu passwordnya tadi apa tadi ya. Jadi kita bisa memberikan level passwordnya di sini ya, level password. Kemudian batasan privilege-nya, penggunaan tingkat hak istimewa memiliki keterbatasan juga di sini ya. Jadi di sini tidak ada kontrol akses ke interface ya, atau port atau interface yang secara logik dan slot tertentu pada router. Di penggunaan hak istimewa ini ada keterbatasannya. Jadi kita tidak memiliki kontrol akses ke interface-nya. Jadi tidak tahu karena kita modelnya remote. Ya, kita tidak tahu yang kita remote apa, interface-nya kita tidak tahu. Ya. Kemudian perintah yang tersedia di tingkat privilege tadi ya, istimewa ini yang lebih rendah selalu dapat dieksekusi di tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi yang tingkat rendah itu selalu bisa dieksekusi di tingkat yang lebih tinggi. Jadi kita misalkan ada privilege 0, ada privilege 5, maka ini bisa dieksekusi dengan menggunakan privilege 16 yang lebih tinggi. Ya. Dan perintah yang secara khusus ditetapkan pada tingkat hak istimewa yang lebih tinggi ini tidak tersedia untuk pengguna dengan hak istimewa yang lebih rendah. Jadi istilahnya levelnya itu dibuat kalau dia sudah memiliki hak level yang rendah, disetting untuk yang rendah, maka dia tidak ada privilege untuk setting yang lebih tinggi ya gitu. Jadi tidak diberi hak akses untuk melihat perintah-perintah yang lebih tinggi. Dan perintah yang secara khusus ini ditetapkan pada hak istimewa yang lebih tinggi. Kemudian menetapkan perintah dengan beberapa kata kunci. Jadi menetapkan perintah dengan beberapa kunci. Ya. Memungkinkan akses ke semua perintah yang menggunakan kata kunci tersebut. Misalkan mengizinkan akses show IP root. Nah, jadi hanya show IP root saja ya. Show IP root mungkin levelnya mau dibuat level untuk ke yang lebih rendah gitu ya. Jadi dia mungkin hanya bisa menggunakan akses perintah show dan show IP ya. Jadi diberi batasannya. Jadi misalnya perintah show hanya bisa dijalankan di level berapa gitu ya. Kemudian konfigurasi CLI yang berbasis ini, akses CLI berbasis PRAN. Pada fitur Cisco iOS ini yang rilis 12 ini dia menyediakan akses yang lebih lengkap ya dan lebih terperinci ya, dengan mengontrol perintah mana yang tersedia untuk PRAN tersebut. Ya. Dan akses CLI berbasis PRAN ini memungkinkan administrator jaringan untuk membuat tampilan konfigurasi router yang berbeda untuk pengguna yang berbeda juga itu. Jadi tampilannya bisa berbeda-beda. Untuk yang Cisco iOS rilis ini ya. Ini. Rilisnya 12.3.11t ya. Untuk bisa mengetahui itu ya kita harus melihat ya iOS-nya dulu. Coba ini saya reset dulu. Saya matikan. Nah, ini. Jadi untuk bisa melihat itu ya kita harus melihat versinya ya. Di sini iOS versinya itu berapa ya. Ini. Ya, nah ini. Kalau di sini bawaannya di sini ada Cisco iOS-nya adalah versinya nah ini.
versinya di sini adalah 12.228. Nah, sementara yang bisa support di sini adalah yang versi 12.3 ya. Ini menyediakan akses yang lebih. Nah, karena kita di sini pakainya simulasi ya. Ini dapatnya yang ini ya versinya. Kemudian untuk setiap tampilan device CLI ini dapat diakses oleh setiap pengguna. Ini membahas keamanan, ketersediaan dan efisiensi operasional. Jadi di sini dia akan dari sisi keamanan, ketersediaannya dan efisiensi operasionalnya ya. Ini. Ya. Kemudian konfigurasi CLI. Di sini tampilan beberapa peran ya. CLI berbasis ini menyediakan jenis tampilan, misalkan root view ini menampilkan apapun untuk sistem admin yang harus ada dalam tampilan rootnya. Ya, ada CLI view, ada super view. Ya, coba kalau kita praktekkan ya, kita lihat di sini. Ini mestinya passwordnya udah hilang ya. Karena tadi memang tidak disimpan. Nah, di sini ada perintah root view. Nah, root view itu ada di mana sih? Nah, untuk mengetahuinya ya kita bisa gunakan ini. Nah, tanda tanya. Oh, di sini tidak ada perintah root. Ya. Berarti bukan di sini. Enable, ya, tanda tanya. Ada tidak di sini perintah root? Root atau CLI atau super view ya. Nah, di sini tidak ada root. Ya. Kemudian konfigurasi terminal, coba ada enggak? Tidak ada. Jadi ada perintah view, ya, ada perintah root. Jadi kalau di sini di bagian di sini ada write, di bagian sini ada view. Nah, ini. Tapi kalau ini dipaksakan ya mestinya enggak mau ya. Misalkan root view, karena memang tidak ada ya. Mana ini tidak ada. Root pun juga tidak ada. Perintah root pun juga tidak ada. Nah, jadi ini serangkaian perintah, cuman ini mempraktekkan ini. Jadi CLI view ya. Ini untuk menampilkan ya perintah komen CLI. Jadi kemudian ada juga super view yang terdiri dari satu atau lebih tampilan CLI ya. Dan super view ini memiliki karakteristik ya. Satu tampilan CLI dapat dibagikan dalam beberapa super view. Ya. Di sini ada perintah tidak dapat dikonfigurasi untuk super view. Tapi administrator harus menambahkan perintah ke tampilan CLI dan menambahkan tampilan CLI itu ke tampilan super. Dan pengguna yang masuk ke super view ini dapat mengakses semua perintah yang dikonfigurasi untuk salah satu tampilan CLI. Ya. Jadi super view itu lebih ya kayak super admin gitu ya. Ada admin, ada super admin gitu ya. Dan super view ini memiliki kata sandi yang digunakan untuk beralih antara super view atau dari tampilan CLI ke super view. Jadi dia bisa memiliki lebih dari satu tampilan CLI. Jadi kalau kayak di Linux itu dia modenya kayak F1, F2 ya, split layarnya itu ya. Menghapus super view tidak menghapus tampilan CLI terkait. Ya, tampilan CLI tetap tersedia untuk ditetapkan di super view yang lain. Jadi dengan menutup atau menghapusnya itu tidak akan menghilangkan. Kemudian CLI lagi ya, contoh yang CLI yang berbasis peran di sini konfigurasi tampilan berbasis peran ada 5 langkah untuk membuat dan mengelola tampilannya.
Ini, yang pertama adalah aktifkan AAA ya. Ini dengan perintah mode konfigurasi AAA new model ya. Kemudian baru masuk ke enable view. Nah, jadi masuk ke ini perintah ini ya. Kalau kita coba ya di sini bisa tidak ya nanti. Jadi di sini perintahnya adalah ketikkan AAA. Tapi kalau di sini kalau kita lihat ya, perintah AAA itu di sini tidak ada ya. Nah, di sini tidak ada. Ya, kita coba ya. AAA new model. Ya, dia tidak ditemukan. Perintah AA itu tidak ditemukan di sini. Ya. Ya, tapi di sini secara ini di sini itu tidak ada perintah AA. Ya. Tapi di sini atau itu mungkin ini salah ya. Ya. Kalau di sini kan router AA new model, kemudian enable view, ya view name apa, ya ini. Jadi kalau bisa kita cari di AAA itu ada di konfigurasi terminal. Ini kalau kita lihat di sini AA itu ada di konfigurasi terminal. Jadi itu apa? Nah ini, jadi di sini. Jadi kalau misalnya kita masuk di sini ya harus kita masuk ke ini dulu, masuk konfigur dulu, config terminal. Nah, baru kita coba. Nah di sini ada ya AAA, authentication, otorisasi dan accounting ya ini. Coba kalau di sini kita masukkan AAA, kemudian new model, nah, kemudian enter, nah, ya itu. Kemudian setelah itu coba enable view, ya enable view. Atau kalau tidak jelas enable tanda tanya. Nah, enable password, ya enable secret di sini. Ada enable password, ada enable secret. Ya. Nah, coba enable di sini secret ya. Nah, kemudian setelah itu tanda tanya. Nah, di sini baru spesifikasinya ya. Secretnya apa di sini? Misalkan 0, 5, LAN, level. Nah, ini juga bisa. Ya. Misalkan kita masukkan di sini level, ya tanda tanya lagi. Ini nyarinya seperti ini. Level numbernya 1 sampai 15. Kita kasih yang lebih tinggi misalkan 15. Ya, ini. Ya. Enable tidak komplit ya, kurang. Ya. Nah, ini. Jadi level 15 passwordnya nanti adalah ini, Cisco Security. Enable ini. Nah, kemudian coba kita lihat enable view tidak ada ya. Ya. Nah, sekarang kita coba exit. Ya. Kemudian exit lagi. Ya. Enable di passwordnya ya. Cisco Security. Nah, masuk ya. Atau misalkan kita exit dulu, coba ya. Enable tanda tanya. Enable levelnya yang mau kita aktifkan level berapa, misalkan enable level 15 ya. Ini passwordnya apa ya tadi.
Tapi kok ini passwordnya tadi ya, Cisco Security masuk. Tapi coba kalau saya di sini exit, ya, enable level misalkan 1, ya, level 1 tanpa password, ya, ini, ya, tanpa password, tidak ada. Enable misalkan 10, ya, dia tidak bisa, tidak punya otorisasi, ya. Ini. Tapi kalau misalkan enable 14 juga sama, tapi enable 15 baru bisa, ya, itu. Jadi itu adalah perintahnya, ya, Cisco Security. Kemudian config terminal, conf terminal. Nah, sekarang kita coba itu parser view, ya. Kalau kita lihat di sini perintah parser view ada enggak? P. Ya. Nah, ternyata di sini tidak ada, ya, parser view config. Jadi di sini maksudnya di sini ada router config parser view. Nah, tapi di sini parser view tidak ada, ya, perintah parser view. Nah, jadi parser view di sini tidak ada, ya. Mungkin kita coba turun ke satu level. Ya. Ini juga sama, tidak ada parser view. Ya. Jadi ini. Kemudian yang langkah kedua adalah setelah masuk ke sini, ya, di sini masuk router view model, enable view uname, ya. Kemudian buat tampilan menggunakan mode parser view. Ya, mungkin karena versi iOS-nya itu, ya, yang beda. Ya. Kemudian yang ketiga di sini menentukan passwordnya. Kata sandi ke tampilan pengguna perintah, ya, menggunakan secret password, ya. Dan yang langkah keempat ini adalah menetapkan perintah ke tampilan yang dipilih menggunakan command parser mode, ya, atau parser view. Kemudian yang langkah kelima baru keluar dari konfigurasinya. Itu. Nah, ini adalah perintah-perintah untuk mengaktifkan itu tadi. Dan konfigurasinya ini perintahnya, deskripsinya, ini parser mode, ini perintah yang menentukan adanya misalkan mode exec-nya, ya. Kemudian ada include, ini menambahkan perintah ke interface-nya dan memungkinkan perintah atau interface yang sama ditambahkan ke dalam tampilannya. Ada include eksklusif, ya, ada exclude, ya, ada all, interface, command. Nah, ini. Ya, jadi ada beberapa mode itu, ya. Kemudian untuk yang super view CLI ini di sini buat tampilan menggunakan perintah parser view, ya, menggunakan super view. Nah, perintahnya ini parser view name super view, ya. Ini. Cuman tadi saya menjalankan perintah router config-nya ini kok parser view-nya tidak ditemukan, ya, di perintah config-nya. Nah, jadi saya di sini perintah parser view-nya supaya config terminal parser, nah, tidak ditemukan, ya, parser. Di perintah ini tidak ada parser view. Kemudian yang langkah kedua di sini adalah secret password, menentukan password untuk parser view-nya di sini. Jadi untuk view, untuk konfigurasi tampilannya. Yang langkah ketiga di sini adalah tampilan menggunakan perintah view name, ya. Ya, itu. Kemudian konfigurasi untuk CLI juga ini, mode enable view.
enable view user. Ya. Nanti di sini enable view user, passwordnya apa? Enable view user. Ya. Misalkan coba di sini perintah enable view user bisa tidak? Ya. Ini exit, ya. Enable view user. Nah, salah ya, tidak bisa ya. Exit lagi, enable view, nah tidak bisa juga ya. Tapi di sini perintahnya di sini adalah pada mode sudah masuk enable view user ya. Jadi misalkan di sini enable passwordnya, kemudian di sini perintahnya coba enable lagi, saya tanda tanya. Nah, ini. Jadi di sini enable levelnya ya. Ya. Enable view user. Misalkan enable 15 ya, cuman gini aja. View, nah kita mau juga ya. Ini. Dan kita bisa gunakan perintah tanda tanya ini. Ya, tanda tanya nanti akan muncul apa? Ya. Tanda tanya misalkan ini, maka dia akan menjalankan apa? Kemudian show tanda tanya ini juga. Ya. Kemudian ini contoh mengaktifkan super view untuk pendukung ya, mencantumkan perintah ini misalkan enable view support password. Ya. Kemudian juga contoh untuk mengaktifkan. Nah mungkin ini ya, mungkin kenapa kok di tempat saya tadi tidak bisa, mungkin karena ini versi iOS-nya ya, ini tadi ya, di sini sudah disebutkan. Nah ini ya, fitur iOS rilis 12.3. Nah ini mungkin tadi yang saya gunakan 12.12 ya. Coba kalau di sini yang contoh-contoh paket resetnya yang ada, nah ini, coba ini adalah bab 6 ya. Ya, itu mungkin coba nanti saya cari ini. Ini modul 6. Modul 6 atau modul 5. Coba ya. Device monitoring. Bukan ya. Ini adalah assign administrative rule ya, judulnya. Saya coba cari dulu. Nah, configure administrative rule lab-nya ya. Ini. Jadi kalau di sini kalau saya lihat ini ya. Nah, ini. Untuk lab-nya adalah pakainya yang configure. Nah, ini. Lab configure administrative rule. Nah, coba saya cari ya. Configure administrative rule. Tapi di sini adalah poinnya adalah 5 ya. Nah, di sini tidak ada untuk apa namanya paketnya 5
5.2.4.5 ya, enggak ada. Jadi mulai praktek di sini sebetulnya adalah ini 6, baru 6 ya, 6 poin berapa, 5 enggak ada di sini. Ya, jadi memang itu hanya memang dasar teori, untuk praktek di sini tidak ada. Ya. Ini. Jadi untuk prakteknya tidak ada. Konfigur password ada. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya tampilkan ya, bisa saya sajikan untuk mengkonfigurasi ya, mengaktifkan mode ini. Mungkin ini karena ini beda iOS rilisnya sehingga tidak bisa dipraktekkan itu ya. Jadi kalau di sini perintah apa namanya iOS-nya itu ya beda. Itu exit. Nah, kita coba reload. Save no ya. Nah, ini, ya. Coba kita reload ya. Kita lihat versi iOS-nya di sini adalah itu tadi. Nah, ini 12.1 ya. Jadi ini 12.1 dalam kurung 28. Sementara yang di sini ini adalah yang 12.311T ya. Jadi saya mesti harus nyari simulator yang apa namanya iOS-nya adalah yang 12.3 itu ya. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan pagi ini ya. Nanti untuk minggu depan ya kita coba bahas untuk device monitoring dan manajemen. Jadi pemantauan dan manajemen lab perangkatnya.